Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Syahrul di tips dan trik landscape. Dan untuk video kali ini agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Di video kali ini saya golongkan ke tips dan trik karena video kali ini bisa dikatakan video tutorial, sekaligus juga bisa dikatakan bukan video tutorial. Sebab di video kali ini saya tidak bisa membagikan gratis modelingnya karena modeling ini merupakan hak cipta milik arsitektur ISP. Pasti di antara kalian sudah banyak yang mengenal arsitektur ISP di YouTube. Nah, jadi modeling ini saya beli dulu sudah lama untuk saya belajar render dan dijadikan juga sebagai bahan referensi. Saya juga sudah meminta izin langsung kepada arsitektur ISP untuk saya gunakan modeling tersebut di video kali ini dan alhamdulillah dikasih izin. Namun sebetulnya poin di video kali ini kita akan mencoba bereksperimen untuk menyamai hasil render dari V-Ray menggunakan software Enscape. Seberapa miripkah? So langsung saja kita mulai tips dan triknya. Oke, di sini ada 4 file. Yang pertama di sini sudah ada hasil renderannya dari V-Ray. Ini renderannya bukan saya yang render ya, melainkan sudah langsung dirender oleh arsitektur ISP sendiri. Kalau tidak salah ini menggunakan V-Ray 3,4 ataupun 3 ke atas. Jadi ini murni renderan dari V-Ray, tidak ada post pro lagi di Photoshop. Dan ini file 3D-nya yang akan kita gunakan. Di sini juga ada BAM yang akan kita gunakan juga di dindingnya nanti. Dan terakhir ada foto taman yang kita jadikan backgroundnya. Jika kalian ingin membeli modelingnya ini, linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Alasan kenapa saya repot-repot mengambil model ini untuk dijadikan bahan render, padahal model yang saya bikin juga ada beberapa model yang sama-sama dapur juga. Namun karena pengetahuan saya dalam render V-Ray sangatlah minim, dan mungkin kalau saya render di V-Ray dengan model punya saya sendiri, malahan hasilnya nanti bakal tidak maksimal. Oleh karena itu saya membutuhkan hasil render V-Ray dari orang yang sudah berpengalaman untuk dijadikan perbandingan. Nah, ini harganya $10, sekitar 140.000, dan ini yang akan kalian dapatkan semuanya. Oke, langsung saja kita buka 3D-nya. Nah, ini sudah dipotong menggunakan section plan untuk memudahkan kita mengedit dan merendernya. Ini dia keseluruhannya. Dan kita buka langsung Enscape-nya. Versi Enscape yang saya gunakan di sini masih 2.7, padahal sejak video ini tayang Enscape sudah mengeluarkan versi 3.1. Kemarin sempat coba-coba juga versi yang 3-nya, cuman laptop yang saya gunakan masih belum mampu untuk menahannya. Jadi waktu dijalankan softwarenya itu agak tersendak-sendak, dan akhirnya saya balik lagi ke versi 2.7. Oke, di sini kita akan meresetnya terlebih dahulu untuk mudah diikuti. Dan jarak pandangnya kita dekatkan ke 35, karena di SketchUp juga jarak pandang default itu yaitu sekitar 35 juga. Dan juga kita hilangkan shortcut di layar ini biar mudah untuk dilihat. Oke, step yang pertama kita akan membuat backgroundnya dulu menggunakan rectangle. Ini kita rotasikan ke 60 derajat ya. Dan kita geser ke sini. Lalu materialnya kita ganti menjadi foto. Nah, jika ukuran fotonya masih kecil, kalian bisa merubah lagi ke ukuran yang pas. Dan gambarnya di sini sedikit kita turunkan lagi. Oke, selanjutnya kita posisikan cahaya matahari sesuai dengan yang ada di hasil V-Ray. Saya buka dulu di shadow.
lalu kita geser. Oke, sepertinya sudah pas. Dan di fotonya kita kasih penerangan juga menggunakan self illumination agar di luarnya lebih terasa terang lagi. Selanjutnya di tirai ini seperti yang kalian lihat di hasil V-Ray, ini menggunakan kain yang tipis yang agak tembus. Dan kita akan mengeditnya juga di Enscape. Kita masuk ke material, lalu kita kurangi opacity-nya. Yap, seperti ini sudah cukup. Next, selanjutnya kita menuju ke dinding kitchennya. Kita kasih tekstur bump di sini. Ini dapat dilihat bahwa bawaannya itu tidak bekerja sama sekali. Maka ini diganti dengan gambar BAM yang ada di folder tadi. Nah, sekarang dinding timbulnya sudah muncul. Dan selanjutnya kita akan memberikan lampu LED strip juga biar sama seperti ini. Kita masuk ke Enscape Object, lalu pilih lampu yang line. Dan kita posisikan, kita lebarkan juga lampunya ini. Jika cahayanya belum terang, kita bisa naikkan lagi di sini. Dan warna lampunya ini kita ganti ke warna yang agak oranye. Oke, sekarang kita menuju ke visual setting. Kecerahannya kita naikkan ke 65. Terus di image, saturasinya dikurangi lagi sedikit saja. Temperatur juga dikurangi sedikit. Ambient brightness-nya kita naikkan. Dan ini kita tidak perlu, ini juga dan ini juga. Masuk ke atmosfer. Kontrasnya kita conteng saja. Di menu atmosfer, intensity-nya kita belum perlu. Ini juga sama. Di sun brightness-nya kita naikkan full saja. Yang lainnya kita kurangi ke 0. Di menu horizon atau menu HDRI ini kita coba yang clean dulu. Oh, sepertinya agak sedikit gelap. Kita kembali lagi saja ke white ground, karena yang white ground ini terasa lebih terang. Di density kita naikkan ke 82. Dan di menu terakhir yaitu capture atau pengaturan ukuran gambar, kita pilih yang custom. Dan sisi kanan kita ganti ke rasio 2400. Dan jangan lupa kalian selalu conteng show save frame ini. Di sini saya hampir lupa ya untuk material kayunya. Seperti di kursi ini ada sedikit refleksi. Kita akan mengaturnya juga. Kita klik materialnya terlebih dahulu. Dan kita tambah nama marble di dalamnya. Nah, sekarang sudah ada refleksinya namun terlihat terlalu glossy. Kita akan menguranginya sedikit agar kelihatan lebih natural. Dan di tabletopnya ini kita akan kasih tekstur timbul sedikit. Kita hanya akan gunakan BAM bawaannya saja seperti ini.
Dan jika kita lihat di renderan V-Ray ini, tekstur kayunya lebih ke warna kuning ya, sedangkan di Enscape masih terlalu kecoklatan warnanya. Kita akan edit warnanya sedikit biar sesuai. Kita masukkan angka-angkanya seperti yang ini saja. Oke, sekarang warnanya kurang lebih hampir sama ya. Warna material metalnya juga di sini lebih putih, sedangkan di Enscape masih hitam. Kita turunkan ke warna putih saja. Kita mulai dari pancinya dulu. Yang ini juga sama, kita jadikan warna metal putih atau silver ya. Dan yang terakhir di ovennya kita masukkan saja warna dengan kode-kode angka yang seperti saya atur ini. Yang ini hitamnya kita kurangi juga sedikit. Dan yang terakhir lampunya juga sama, kita jadikan ke warna silver. Oke, akhirnya kita masuk ke sesi terakhir yaitu render. Namun sebelum render kita posisikan dulu kameranya ini. Di sini saya ambil posisi yang sama dengan yang ada di V-Ray ya, karena hasilnya nanti akan kita membandingkan. Oh iya, saya baru sadar ternyata di sini cahaya mataharinya rupanya sudah bergeser. Kita balikan lagi ke posisi semula. Baik, semuanya sudah oke, dan langsung saja kita klik render. Oke, di sini saya sudah sandingkan hasil dari V-Ray yang sebelah kiri dan yang Enscape di sebelah kanan. Jika kalian lihat perbedaannya di sini, yang paling kelihatan itu ada di tone warnanya. Kalau di V-Ray tone warnanya itu lebih terasa putih, agak sedikit hijau, dan terangnya pun merata. Kalian bisa lihat di bagian plafonnya. Sedangkan kalau di Enscape tone warnanya itu lebih terasa agak kuning, sedikit merah juga, dan juga agak sedikit gelap dibandingkan dengan V-Ray. Jadi nuansanya itu di Enscape hawanya seakan terasa lebih panas saja. Dan perbedaan satunya lagi yang paling kelihatan yaitu di garis-garis tepi pembatasnya. Kalau kita lihat di V-Ray hasilnya lebih kelihatan jelas garis-garis tepi pembatasnya seperti yang ada di pintu dan juga laci. Sekalipun kita bikin sedikit saja jarak spasinya, itu tetap akan kelihatan jelas juga kalau di V-Ray. Sedangkan di Enscape masih agak susah kelihatan garis tepinya. Apalagi kalau jarak spasinya itu sedikit, bahkan hampir tidak kelihatan sama sekali. Oleh karena itu di Enscape kebanyakan kita harus mengakalinya dengan cara memberikan jarak spasi yang lebih lebar, dan juga bisa dengan menambahkan warna hitam di garis tepinya biar kelihatan jelas. So, untuk opini saya pribadi, saya sendiri dari dulu memang sudah suka hasil V-Ray karena lebih terasa natural saja di pencahayaan maupun di shadowsnya, dan hasilnya pun lebih kelihatan real kalau di V-Ray. Cuma kekurangan di V-Ray yaitu render yang memakan waktu yang cukup lama ya. Berat juga iya kalau untuk V-Ray 3 ke atas. Kalau 3 ke bawah itu masih agak ringan. Tidak mudah dipelajari juga bagi pemula karena toolsnya itu sangatlah banyak. Jadi cocoknya ini untuk pekerja profesional rendering yang memang ingin hasil renderannya itu bagus. Sedangkan di Enscape kelebihannya itu pastinya ringan dibandingkan dengan software-software render lain. Mudah dipelajari juga bagi pemula karena toolsnya itu tidak banyak. Real time rendering juga yang sangat memudahkan kita melihat segala posisi sebelum kita render. Dan yang paling penting itu adalah waktu rendernya yang sangatlah cepat. Hanya dalam beberapa detik saja sudah ada hasilnya. Namun kekurangannya di Enscape yaitu pencahayaannya dan shadowsnya yang saya rasa masih
cukup sulit untuk mendapatkan proporsi yang baik, sehingga kita harus tricky dalam hal mengatur settingannya. Dan hasil detailnya pun agak susah kelihatan, apalagi jika objek yang kita render agak jauh. Dan juga pengaturan tone warnanya yang saya rasa masih belum banyak, sehingga susah ketika kita mendapatkan tone dengan suasana lain. Dan perlu dicatat juga, ini menggunakan versi 2.7. Saya belum mencoba untuk versi yang di atasnya. Mungkin di versi di atasnya itu hasilnya bakalan lebih baik lagi. Namun saya cukup puas dengan hasil render dari Enscape kali ini, setidaknya hampir menyaingi kualitas dari V-Ray. Jika dikasih nilai, kalau nilai dari V-Ray itu 10 dari 10, maka Enscape saya rasa 9 dari 10. Nah, itu merupakan objektif pandangan pribadi saya sendiri, yang pastinya tiap orang-orang berbeda pendapat mengenai dua software render ini. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, dulu saya juga pernah menggunakan V-Ray dan juga Lumion juga pernah, sebelum akhirnya saya pindah ke Enscape di tahun 2019. Nah, kenapa saya pindah? Karena waktu itu saya bekerja di kantor dengan tim, jadi segala sesuatu itu harus dikerjakan secara cepat. Dan saya memilih Enscape karena ringan dan juga mudah dipelajari pada saat itu. So, itu saja ya untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan jika ada masukan dan juga pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video tutorial lainnya. So, tetap semangat and bye-bye guys.